Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ande Eli Triarijani akan memaparkan materi dinamika penduduk dengan subbab permasalahan dinamika penduduk di Indonesia. Gambaran penduduk Indonesia. Hasil sensus pada tahun 2020 menyatakan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 32,56 juta jiwa dibandingkan dengan sensus penduduk pada tahun 2010. Kenaikan yang besar ini menjadikan Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia. Hasil sensus penduduk pada tahun 2020 menyatakan bahwa komposisi penduduk berdasarkan tahun kelahiran dengan jumlah penduduk terbesar pada kelompok umur generasi Gen Z dengan tahun kelahiran antara 1997 sampai 2012 dengan jumlah 27,94% dan kini berusia sekitar 8-23 tahun. Disusul dengan generasi milenial yang berjumlah 25,87% dengan rentang usia 23-39 tahun. Informasi dari Bank Dunia seperti tampak pada gambar grafik di bawah ini, terlihat bahwa pertumbuhan penduduk terus-menerus terjadi. Kita dapat melihat pada tahun 1960 sampai tahun 2020, Indonesia mengalami kenaikan yang tajam, yaitu penduduknya berjumlah 273,8 juta jiwa. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, namun perlu dikendalikan. Ketika pertambahan penduduk tidak terkendali dengan baik, maka berbagai masalah akan timbul. Masalah yang akan timbul itu adalah yang pertama, adanya ledakan penduduk. Ledakan penduduk adalah suatu keadaan penduduk dengan laju pertumbuhan yang cepat sebagai akibat dari tingkat kelahiran yang tinggi, sedangkan tingkat kematian turun secara tajam. Jika tingkat kelahiran tidak turun dengan jumlah yang sama dengan tingkat kematian, maka populasi dunia, terutama di Indonesia, akan terus meningkat. Menurut Thomson, ledakan penduduk terjadi terutama ketika pasca Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, teknologi modern berkembang pesat dengan pelayanan kesehatan yang cukup meningkat. Hal ini menyebabkan kualitas penduduk, kualitas hidupnya meningkat. Populasi manusia meningkat secara dramatis karena tingkat kematian menurun. Semakin banyak orang hidup cukup lama untuk bereproduksi. Beberapa dampak yang timbul akibat ledakan penduduk. Yang pertama, adanya persaingan pendidikan. Semakin banyak penduduk akan berdampak pada persaingan pada anak-anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan banyaknya penduduk yang berada pada usia sekolah, menuntut pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Sisi baiknya adalah anak-anak menjadi terdorong untuk meningkatkan kemampuan belajarnya untuk bekal masa depan mereka. Yang kedua, akibat dari ledakan penduduk adalah
persaingan yang ketat di bidang pekerjaan. Semakin banyaknya penduduk akan menimbulkan persaingan yang ketat dalam mencari pekerjaan. Masalah ini biasanya terutama terjadi di negara-negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Penduduk yang memiliki kecapakan tinggi tentunya akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, penduduk yang keahliannya kurang, maka akan sulit mendapatkan pekerjaan. Jika jumlah penduduk yang tidak mendapatkan lapangan kerja itu waktunya lama, jangka waktunya lama, maka akan menimbulkan berbagai masalah tambahan lagi. Antara lain, jumlah pengangguran akan meningkat. Kemudian, kriminalitas meningkat dan mudah terjadi. Selanjutnya, makin lebarnya jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin. Dampak yang ketiga dalam ledakan penduduk adalah persaingan dalam pemukiman. Setiap penduduk membutuhkan ruang dan lahan untuk tempat tinggalnya. Meningkatnya jumlah penduduk yang drastis akan menimbulkan masalah persaingan dalam kepemilikan lahan. Dampak langsung dari bidang pemukiman ini antara lain harga lahan yang meningkat tajam. Jadi semakin banyak jumlah penduduk yang memerlukan lahan, tentunya harga lahan makin meningkat. Yang kedua, adanya maraknya perubahan fungsi lahan. Biasanya perubahan fungsi lahan ini adalah dari lahan pertanian banyak yang berubah menjadi lahan pemukiman. Permasalahan ledakan penduduk sebenarnya dapat diatasi oleh pemerintah melalui program-program sebagai berikut. Menerapkan program keluarga berencana melalui program norma keluarga kecil bahagia yang terdiri dari suami, istri, dan 2 anak. Kemudian menentukan batas terendah usia perkawinan pertama. Bagi perempuan, batas terendah perkawinan adalah 19 tahun dan laki-laki batas terendahnya adalah 21 tahun. Dengan demikian, kemungkinan memiliki anak lebih banyak dapat diperkecil. Permasalahan dinamika penduduk yang kedua adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk mengacu pada merata atau tidaknya penduduk yang mendiami suatu wilayah berdasarkan luas wilayah yang tersedia dengan jumlah penduduk yang menempati wilayah tersebut. Kita dapat cermati gambar sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah pada tahun 2020. Pulau Jawa yang luas wilayahnya hanya 7% dari seluruh luas daratan Indonesia, ternyata dihuni 56,10% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan pulau lainnya misalkan Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang luasnya 30% dari seluruh luas daratan Indonesia hanya didiami oleh 9% penduduk Indonesia. Dari data itu kita bisa melihat bahwa persebaran penduduk Indonesia sangat tidak merata. Maka selanjutnya akan timbul masalah kembali, yaitu terjadi kesenjangan antar wilayah, kemudian tidak meratanya pembangunan. Solusi yang dapat diterapkan ketika persebaran penduduk tidak merata adalah menggalakkan transmigrasi ke wilayah yang jarang penduduknya.
pemerataan lapangan kerja dengan mengembangkan industri di luar Pulau Jawa. Jadi, mulai ditingkatkan atau mulai dibangunnya industri-industri di luar Pulau Jawa. Pengendalian penduduk dengan tadi program keluarga berencana dan membangun pusat-pusat pertumbuhan penduduk atau membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Permasalahan yang ketiga dari dinamika penduduk Indonesia adalah rendahnya kualitas penduduk Indonesia. Maju dan tidaknya suatu negara dapat dilihat dari kualitas penduduknya. Kualitas penduduk suatu negara dapat dilihat antara lain yang pertama adalah dari tingkat pendidikannya. Berdasarkan hasil sensus pendidikan pada tahun 2018, ternyata hanya 8,5% penduduk Indonesia yang tamat kuliah. Mayoritas penduduk yaitu 65% berpendidikan kurang dari SMP. Terdapat 5 dari setiap 1.000 anak SD mengalami putus sekolah. Angka tersebut semakin besar pada jenjang di atasnya. Jadi ketika jenjang SMP, maka jumlah yang putus sekolah akan lebih besar lagi. Pada jenjang SMA, angka yang putus sekolah akan lebih besar lagi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa tingkat pendidikan di Indonesia itu rendah. Yang pertama adalah rendahnya tingkat pendapatan penduduk. Penduduk yang berpendapatan rendah tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga membuat anak tersebut putus sekolah. Yang kedua adalah faktornya rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, sehingga banyak orang tua yang kemudian tidak menyekolahkan anaknya. Kemudian, ketidakseimbangan antara jumlah peserta didik dengan prasarana sarana pendidikan seperti gedung-gedung sekolah, kelas, guru, bahkan buku-buku pelajaran lainnya. Ada beberapa solusi untuk mengatasi rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, antara lain menambah jumlah lembaga pendidikan mulai dari jenjang SD sampai perguruan tinggi, menambah jumlah tenaga pendidikan, guru dan dosen, kemudian melaksanakan program wajib belajar, membangun sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas pendidik. Yang kedua, kualitas penduduk bisa dilihat dari tingkat kesehatan penduduk. Indikator dari tingkat kesehatan penduduk di suatu negara dapat dilihat dari angka kematian dan angka harapan hidupnya. Angka kematian yang tinggi menggambarkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah, sedangkan angka harapan hidup yang sangat tinggi menggambarkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Nah, akhirnya kesimpulannya, rendahnya kualitas penduduk Indonesia memicu pada masalah kemiskinan, pengangguran, migrasi, dan tekanan hidup. Demikian subbab materi permasalahan dinamika penduduk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.